Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Trinovita Thomasoyan, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 20210510740443. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perancangan proposal penelitian saya. Nah, judul yang saya ambil yaitu Rancang Bangun Aplikasi Layanan Kesehatan Penanggulangan Stunting Berbasis Mobile. Yang pertama ada bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini ada latar belakang. Yang menjadi latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah saat ini saya melihat stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia dengan target penurunan sekitar 14% di tahun 2024. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Gunandi Sadikin dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo mengenai strategi percepatan penurunan stunting. Stunting ini adalah sebuah kondisi terhambatnya tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup panjang dapat membuat anak usia dini mudah terserang penyakit, perkembangan fisik anak kurang optimal, dan menurunnya kemampuan berpikir anak secara kognitif. Menurut data survei status gizi Indonesia, pada tahun 2022, Provinsi Papua masih menempati urutan 3 teratas dalam permasalahan stunting dengan angka prevalensi sebesar 34,6%. Nah, faktor-faktor lain juga yang menjadi penyebab meningkatnya kasus stunting di Provinsi Papua yaitu yang pertama, kepedulian masyarakat tentang pola asuh hidup sehat, kurangnya edukasi masyarakat tentang langkah-langkah bagaimana pencegahan stunting, dan akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini menyebabkan masyarakat tidak dapat perawatan yang optimal untuk melakukan langkah-langkah pencegahan stunting dan mengelola masalah kesehatan mereka. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam perancangan penelitian ini yaitu bagaimana membangun dan merancang sebuah aplikasi layanan kesehatan berbasis mobile yang efektif dalam mengurangi permasalahan kesehatan kasus stunting yang ada di Provinsi Papua. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan perumusan masalah di atas, terkait dengan mengembangkan aplikasi layanan kesehatan berbasis mobile yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan mendapatkan solusi yang tepat terkait permasalahan kesehatan stunting di Provinsi Papua dengan memastikan bahwa aplikasi ini mudah digunakan untuk semua kalangan masyarakat, terkhususnya bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi penulis, bahwa penulis ingin mengimplementasikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan saat berkuliah untuk membantu dalam menyelesaikan salah satu permasalahan kesehatan, yaitu stunting yang ada di Provinsi Papua dengan memanfaatkan bidang teknologi informasi. Yang kedua, bagi penulis, tujuan manfaat penelitian ini yaitu menjadi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. Yang ketiga, bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat penelitian ini yaitu membantu pemerintah Provinsi Papua dalam menurunkan angka prevalensi kasus stunting yang ada di Provinsi Papua. Selanjutnya, bagi masyarakat memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi serta mengakses layanan kesehatan yang dapat membantu masyarakat mengelola masalah kesehatan mereka. Nah, kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah sebuah gambaran besar dari alur penelitian yang dibuat berdasarkan studi pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka penelitian biasanya digambarkan dalam bentuk diagram yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kerangka penelitian ini dibuat untuk melakukan penelitian agar lebih mudah dilakukan. Nah, berikut adalah kerangka penelitian pada perancangan proposal penelitian saya, digambarkan dengan flowchart berikut. Yang pertama ada simbol mulai. Simbol mulai ini menjadi simbol untuk memulai
alur penelitian ini. Yang kedua ada penentuan waktu dan tempat penelitian kasus stunting. Setelah menentukan waktu dan tempat, dilakukan survei di lapangan. Setelah melakukan survei di lapangan, maka menentukan responden ibu dan bayi. Nah, setelah menentukan responden ibu dan bayi, maka saya akan mengambil sampel mereka, lalu menganalisis sampel data kesehatan ibu dan bayi. Setelah itu, melakukan pembuatan kuesioner yang akan dipakai untuk mewawancara pegawai posyandu atau dinas terkait BKKBN. Nah, selanjutnya hasil dari sampel data wawancara itu, maka dibuatlah sebuah hasil pengolahan data kasus stunting. Setelah itu selesai. Nah, yang kedua ada bab kedua tinjauan pustaka. Nah, di bab tinjauan pustaka ini akan dibahas lebih dalam lagi terkait dengan perancangan penelitian ini. Yang pertama, ada pengaruh status gizi ibu hamil kepada bayi. Nah, seberapa besar pengaruh status gizi seorang ibu hamil kepada bayi? Nah, kecukupan gizi pada calon pengantin yang nanti menjadi calon ibu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan pada masa konsepsi dan kehamilan. Keadaan gizi calon pengantin memiliki peranan yang penting untuk proses pembuahan. Nah, status gizi calon pengantin juga mempengaruhi kondisi bayi yang akan dilahirkan nantinya. Penelitian yang dilakukan oleh Irwanti dan Salimar pada tahun 2014 membuktikan bahwa status gizi ibu yang kurang dari 18 kg sebelum hamil menjadi faktor risiko kelahiran berat bayi lahir rendah. Nah, dari pengetahuan gizi yang seimbang serta kepercayaan sosial budaya, dapat terbentuk sebuah pola makan. Nah, status gizi dapat dipengaruhi dari pola makan ibu hamil tersebut. Pola makan seorang ibu hamil menentukan jumlah zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Jumlah makanan yang cukup, jenis makanan yang beragam, serta frekuensi makanan yang teratur sangat berperan penting dalam penentuan status gizi seorang ibu hamil. Selanjutnya adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang bertujuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu bagi penggunanya. Aplikasi memiliki berbagai tugas, mulai dari pengolahan data, hiburan, alat komunikasi, hingga produktivitas. Aplikasi memiliki beberapa komponen, yaitu ada interface, manajemen data, manajemen sumber daya, manajemen keamanan, dan interkoneksi dan komunikasi. Nah, seluruh komponen-komponen tersebut harus ada dalam aplikasi agar aplikasi dapat mencapai tujuan utama dari aplikasi itu dibuat tadi. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan berbagai platform seperti Android, iOS, Windows, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis ingin merancang sebuah aplikasi menjadi layanan kesehatan, yaitu aplikasi Stopting, di mana aplikasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah dan KPM terkait dalam penanggulangan kasus stunting yang ada di Provinsi Papua. Yang kedua, yang selanjutnya 2.3 adalah mobile. Mobile adalah suatu istilah yang digunakan dalam menggambarkan aplikasi pada piranti atau perangkat berukuran kecil, portable, dan wireless, serta mendukung komunikasi. Nah, konsumen menginginkan perangkat kecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Dengan perangkat mobile, juga hanya menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop. Nah, definisi aplikasi berbasis mobile. Aplikasi berbasis mobile ini adalah sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan walaupun penggunanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah, tanpa terjadinya pemutusan komunikasi. Nah, kata mobile mempunyai arti bergerak atau berpindah, sehingga aplikasi berbasis mobile adalah sebutan untuk aplikasi yang berjalan di mobile device. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler, dan PDA. Definisi fitur. Nah, fitur adalah sebuah bagian visual dan interaktif dari aplikasi atau perangkat lunak. Fitur ini dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara lebih cepat dan efisien. Tanpa fitur yang berkualitas, produk atau layanan atau aplikasi yang mungkin tidak sebaik yang diinginkan oleh konsumen.
Selanjutnya adalah basis data. Basis data yang dibahas pada penelitian ini adalah sebuah kumpulan data yang terorganisasi dan saling berhubungan. Terorganisasi di sini dimaksud adalah datanya terstruktur sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, dan diambil kembali oleh penggunanya. Saling berhubungan satu dengan yang lain adalah maksudnya menggambarkan data atau suatu domain yang menjadi perhatian sekelompok pengguna, dan pengguna-pengguna yang lain dapat menggunakan data tersebut untuk menjawab pertanyaan yang menjadi perhatian dari domain tersebut. Keuntungan dari menggunakan basis data adalah yang pertama, program independensi data, yang kedua, meminimalisasi duplikasi data, yang ketiga, meningkatkan konsistensi data, yang keempat, meningkatkan pembagian data, yang kelima, meningkatkan produktivitas dari pengembangan suatu aplikasi, yang keenam, pelaksanaan suatu standar atau ukuran, yang ketujuh, meningkatkan kualitas data, yang kedelapan, meningkatkan pencapaian dan tanggapan suatu data, yang kesembilan, mengurangi pemeliharaan program yang begitu banyak. Selanjutnya ada PHP. Nah, PHP sendiri di sini adalah sebuah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Hypertext Preprocessor yang digunakan sebuah bahasa scripting tingkat tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. Sebagian besar sintak dalam PHP mirip dengan bahasa C, bahasa Java, dan Perl. Namun pada PHP ada beberapa fungsi yang lebih spesifik, yaitu tujuan utama dari penggunaan bahasa ini adalah memungkinkan perancangan web yang dinamis dan dapat bekerja secara otomatis. PHP pertama kali digunakan oleh seorang programmer. Selanjutnya adalah MySQL. MySQL atau My Structured Query Language adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya. Dalam MySQL akan dibahas beberapa diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem pada proposal kali ini, yaitu yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini merupakan pemodelan untuk melakukan behavior atau sistem informasi yang akan dibuat. Nah, berikut adalah simbol-simbol yang akan digunakan dalam sebuah use case diagram. Ada simbol use case, ada simbol aktor, ada panah asosiasi, selanjutnya ada tanda ekstensi atau extends. Simbol use case ini digunakan untuk unit saling bertukar informasi antar unit lainnya. Yang kedua ada aktor, orang, proses, atau sistem yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi ini adalah komunikasi antar aktor dengan simbol use case dan memiliki use case interaksi. Selanjutnya ada tanda ekstensi atau extend. Relasi antar simbol use case ditambahkan untuk mengarahkan pada sebuah tanda dari use case kepada aktor dengan menggunakan tanda extend yang menjadi jenis yang sama dengan use case induknya. Selanjutnya ada panah generalisasi. Panah generalisasi ini digunakan untuk menjadi tanda antar fungsi yang lebih umum dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Selanjutnya menggunakan tanda include. Include ini memiliki dua fungsi, yaitu include akan selalu ditambahkan pada saat simbol use case ingin dijalankan. Selanjutnya include berarti use case ditambahkan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan itu telah berjalan sebelum use case itu dijalankan. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah sebuah langkah-langkah yang menggambarkan workflow atau aliran kerja
atau aktivitas dari sebuah sistem, proses, atau menu pada perangkat lunak. Nah, activity diagram mempunyai beberapa simbol berikut, yaitu ada simbol status awal. Status awal ini memiliki makna sebuah diagram aktivitas memiliki awal pemulaiannya. Yang kedua adalah simbol aktivitas. Simbol aktivitas yang dilakukan sistem ini biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya adalah simbol percabangan atau decision. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya adalah fork node atau join node. Fork node ini menggambarkan pemisahan di mana terdapat lebih dari satu aktivitas dipisahkan menjadi beberapa aktivitas, atau join node menggambarkan penggabungan di mana terdapat lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir seperti berikut. Selanjutnya adalah swim lane. Swim lane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang telah terjadi. Nah, yang digunakan dalam merangkai alur penelitian yaitu flowchart. Flowchart ini merupakan gambaran bentuk suatu grafik yang disertai dengan langkah-langkah dan urutan suatu prosedur dari suatu program. Flowchart dapat membantu proses analisis, perancangan, dan pengkodean untuk memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah pengoperasiannya. Berikut adalah simbol-simbol flowchart yang akan digunakan. Ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol. Ada on-page reference, simbol untuk keluar masuk. Ada off-page reference, simbol untuk menyambungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Ada proses, simbol yang menyatakan sebuah proses yang dilakukan oleh komputer. Ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan data dengan dua kemungkinan jawaban ya atau tidak. Ada input-output, simbol yang menyatakan proses input atau output ke dalam sebuah alur. Ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa hasil input berasal dari dokumen dalam berbentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Yang selanjutnya adalah predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Ada preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat suatu pengolahan data untuk memberikan nilai awal. Nah, yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang digunakan yaitu yang pertama adalah perangkat yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan ada dua perangkat, yaitu perangkat hardware dan perangkat software. Perangkat hardware atau perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hardware laptop Acer dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5, RAM 4GB, dan HDD 1TB. Nah, perangkat lunak atau perangkat software yang digunakan yaitu yang pertama ada Windows 11. Windows 11 ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi komputerisasi. Yang kedua adalah Microsoft Word 2016, digunakan untuk membantu dalam proses penulisan tugas akhir proposal. Yang ketiga adalah DiagramNet, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat alur penelitian dalam bentuk flowchart. Yang keempat ada Sinta, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencari referensi jurnal-jurnal bersinta. Yang kelima ada Microsoft Bing, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencari referensi penjelasan penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang keenam ada Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memasukkan referensi jurnal-jurnal yang telah dicari ke dalam Microsoft Word 2016. Yang ketujuh adalah Grammarly, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengevaluasi gaya penulisan dan tata bahasa.
Yang ke-8 ada aplikasi Figma, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendesain tampilan UI dan UX aplikasi dan membuat prototipe sebuah aplikasi. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Nah, metode kualitatif bersifat deskriptif ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan membaca buku-buku referensi dan jurnal-jurnal terkait stunting, menentukan waktu dan tempat untuk melakukan proses penelitian, melakukan pengamatan di lapangan dalam mencari contoh kasus stunting yang terjadi pada masyarakat, menentukan responden seorang ibu dan bayi untuk menjadi sampel penelitian, menganalisis data sampel responden ibu dan bayi, yaitu data antropometri, tinggi badan, berat badan, anak, usia anak dalam kandungan ibu, hal ini dalam bulan atau tahun, memastikan penilaian pertumbuhan sesuai dengan usia anak, data gizi pola makan tentang jenis makanan yang dikonsumsi anak, frekuensi makanan, serta kualitas gizi makanan yang mereka konsumsi, data riwayat penyakit dan infeksi yang dialami oleh anak. Setelah melakukan itu, akan dilakukan wawancara terhadap masyarakat dan dinas terkait berdasarkan kuesioner yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah mengolah data-data kasus stunting dan hasil wawancara yang telah dilakukan, lalu membuatnya ke dalam sebuah laporan penelitian. Nah, metode yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi adalah metode pengembangan perangkat lunak waterfall atau metode yang biasa kita sebut dengan air terjun. Metode waterfall ini digunakan untuk menganalisis, merancang fitur-fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, mendesain tampilan interface dengan merancang arsitektur tata letak menu aplikasi, pemilihan teknologi untuk menunjang desain aplikasi, dan pembuatan diagram desain. Setelah membuat desain, melakukan pengembangan aplikasi dengan melakukan penulisan kode sesuai dengan desain interface yang telah dibuat. Selanjutnya, pengujian aplikasi terhadap pengguna apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, lalu mencatat hasil pengujian tersebut atau masalah yang telah ditemukan. Selanjutnya, mengimplementasi aplikasi dalam berbasis mobile. Nah, berikut adalah alur desain waterfall. Yang pertama ada analisis, desain, lalu ada coding, ada pengujian program, dan implementasi mobile. Yang keempat adalah bab 4 analisis dan perancangan. Analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan ini merujuk pada sebuah proses pemahaman tentang bagaimana suatu sistem beroperasi dan bekerja. Analisis sistem ini melibatkan pemahaman yang terperinci tentang bagaimana setiap komponen sistem dapat berinteraksi antar komponen lain serta dampak sistem terhadap lingkungan dan penggunanya. Pada sistem berjalan yang ada, pada penelitian ini akan digambarkan dengan menggunakan flow map, di mana sistem ini dimulai dari pengguna mengisi formulir data diri hingga menghasilkan laporan kesehatan yang dapat diakses oleh petugas kesehatan dan pemerintah atau instansi terkait. Nah, yang pertama, flow map-nya pengguna melakukan logging. Setelah login, pengguna mengisi formulir data diri. Setelah itu, pengguna harus mengisi diagnosa atau pemeriksaan terkait dengan permasalahan kesehatan pengguna. Selanjutnya, pengguna mendapatkan laporan evaluasi. Nah, dari laporan evaluasi tersebut, petugas kesehatan akan mengolahnya ke dalam sebuah laporan kesehatan. Setelah itu, instansi terkait, BKKBN ataupun KPM, dapat menyimpan atau mengelola laporan kesehatan tersebut. Nah, alur kerja sistem, pengguna melakukan login yang saya sebutkan tadi, pengguna memilih menu yang dibutuhkan, pengguna sistem akan menampilkan program kesehatan sesuai dengan menu yang dipilih, melakukan diagnosa terhadap gejala, memberikan rekomendasi saran gizi yang seimbang, lalu menampilkan laporan hasil evaluasi perubahan kesehatan yang telah dilakukan dari pencegahan, diagnosa, hingga saran rekomendasi gizi. Selanjutnya adalah perancangan sistem dibuat dalam bentuk use case diagram. Ada user mendaftarkan diri, memilih program kesehatan, mengikuti program kesehatan tersebut, lalu mendapatkan laporan program kesehatan. Laporan program kesehatan ini dapat diakses oleh user dan juga pengguna.
Setelah itu user melakukan pengisian terhadap pertanyaan diagnosa atau pemeriksaan. Setelah itu petugas akan memberikan hasil diagnosa tersebut. Lalu petugas dan KPM instansi terkait akan mendapatkan laporan evaluasi hasil dari diagnosa. Nah, selanjutnya adalah activity diagram. Alur kerja activity diagram oleh seorang petugas kesehatan dilakukan mulai dari menginput username dan password pada sistem. Setelah itu, autentikasi username dan password, apakah data valid atau tidak. Jikalau tidak, maka akan masuk ulang ke dalam input username dan password. Tetapi kalau data valid, maka menampilkan dashboard dan menu, lalu melakukan verifikasi. Setelah itu, sistem akan mengelola data kesehatan ibu hamil, lalu memberikan hasil pemeriksaan. Setelah itu, hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpan oleh sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan data laporan, lalu petugas kesehatan dapat mencetak data tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram pengguna. Activity diagram pengguna ini dimulai dari petugas kesehatan membuka aplikasi. Dimulai dari pengguna membuka aplikasi, setelah itu sistem akan menampilkan halaman login, lalu menampilkan forum registrasi. Setelah itu pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir registrasi. Lalu sistem akan memvalidasi apakah formulir tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka pengguna harus melakukan pengisian formulir registrasi ulang. Jika valid atau ya, maka pengguna melakukan login. Setelah itu sistem akan menampilkan dashboard dan menu, lalu pengguna mengikuti program. Setelah mengikuti program, pengguna mengisi data pemeriksaan. Setelah itu sistem akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan diagnosa. Setelah itu sistem akan menyimpan data pemeriksaan yang telah diisi oleh pengguna. Lalu sistem akan menampilkan data pemeriksaan tersebut. Lalu pengguna dapat memeriksa laporan dari data pemeriksaan tersebut. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem basis data. Sistem basis data yang digunakan untuk data petugas di sini ada ID dengan tipe integer panjang 20 sebagai keterangan sebagai primary key, lalu ada username integer 50, ada email dengan tipe varchar 50, ada email verified, ada tipe timestamp, ada password dengan tipe varchar 20, ada nama lengkap data petugas dengan tipe varchar panjang 100, ada nomor HP dengan tipe varchar 20, ada pekerjaan di bidang apa dengan tipe varchar 20, foto profil data petugas varchar 255, ada remember token varchar 100, ada create, ada update. Selanjutnya sistem basis data yang dirancang untuk user ada ID dengan tipe integer panjang 20 menjadi primary key, ada username tipe integer 50, ada email tipe varchar panjang 50, ada email verified dengan tipe timestamp, ada password dengan tipe varchar panjang 20, ada proto profil dengan tipe varchar 255, ada remember token dengan tipe varchar 100, ada create, ada update. Nah, berikut adalah sistem basis data yang dirancang untuk data kesehatan user. Ada ID dengan tipe integer panjang 20 menjadi primary key, ada nama lengkap user dengan varchar 100, ada tempat lahir dengan tipe varchar panjang 100, ada tanggal lahir dengan tipe date panjang sesuai dengan tanggal, ada pekerjaan varchar panjang 100, ada nomor HP tipe varchar panjang 20, ada alamat tipe varchar panjang 100, ada usia tipe varchar panjang 10, ada berat badan sebelum hamil, ada berat badan sesudah hamil dengan tipe varchar panjang 10 dua-duanya, ada tinggi badan dengan tipe varchar 10, ada usia kehamilan dengan tipe varchar panjang 10, ada kelurahan dengan tipe varchar
panjang 50, ada kecamatan dengan tipe varchart panjang 50, ada kabupaten dengan tipe varchart panjang 50, ada provinsi dengan tipe varchart panjang 50, ada data KTP dengan tipe varchart panjang 255, ada remember token varchart dengan tipe varchart panjang 100, ada create, ada update. Selanjutnya adalah perancangan desain aplikasi. Perancangan desain aplikasi ini digunakan dengan aplikasi berbasis web yaitu Figma. Yang pertama dirancang yaitu adalah tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi masuk ke dalam sebuah aplikasi, maka akan muncul sebuah logo aplikasi. Aplikasi bernama Stopting. Setelah itu pengguna next, lalu ada tampilan login dan sign up. Pengguna melakukan isi username dan password. Setelah itu ada tampilan register. Tampilan register ini untuk formulir data diri seorang ibu hamil, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, pekerjaan ibu dan pekerjaan ayah. Lalu akan muncul tampilan halaman menu sebagai berikut dengan profil dan menu-menu program diagnosa, proposal, program diagnosa, evaluasi, dan fitur tanya ahli. Selanjutnya adalah tampilan halaman program. Ketika pengguna masuk di fitur program, maka akan masuk ke dalam sebuah menu pemilihan yaitu ada kandungan, rekomendasi makanan, dan media edukasi. Ketika pengguna masuk ke dalam kandungan, maka di sini akan memberikan sebuah langkah-langkah program yang harus dilakukan atau diikuti seorang ibu hamil. Setelah itu mengupload bukti dari hasil USG. Setelah itu ada simpan laporan. Nah, ketika pengguna masuk di rekomendasi makanan, maka akan muncul rekomendasi makanan bergizi bagi seorang ibu hamil. Yang ketiga ada media edukasi. Nah, media edukasi ini adalah fitur yang berisi tentang media pembelajaran atau memberikan informasi terkait permasalahan kesehatan seorang ibu hamil atau langkah-langkah dalam melakukan program. Nah, selanjutnya adalah tampilan di halaman fitur diagnosa. Di fitur diagnosa ini, maka sistem akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan kepada seorang ibu hamil. Lalu ibu hamil akan mengisinya. Setelah itu, sistem akan memberikan hasil dari diagnosa tersebut. Nah, setelah itu masuk ke dalam fitur evaluasi. Nah, di fitur evaluasi ini adalah hasil dari laporan program tadi, di mana memberikan hasil bahwa seorang ibu hamil tersebut telah melakukan langkah-langkah program untuk pencegahan stunting. Nah, dapat dibuka juga hasil dari USG menjadi laporan program. Lalu yang kedua ada laporan diagnosa. Di laporan diagnosa ini, maka sistem akan meng-screening dari pertanyaan tentang pemeriksaan diagnosa di fitur diagnosa tadi. Apakah ibu hamil ini memiliki tanda bahwa anaknya terkena stunting atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada sebuah link untuk mengakses tampilan interface tadi yang telah dibuat di dalam Figma. Terima kasih dari presentasi saya. Sekian, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.